Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azara Dewi Nurrahmani dengan NIM 43225109. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan kesehatan pekerja PTX di Surabaya tahun 2018 sampai 2019. Pada presentasi ini, saya akan membahas dua masalah kesehatan utama yang ditemukan pada pekerja, yaitu gangguan pendengaran akibat kebisingan atau NIHL dan low back pain, beserta analisis penyebab dan rekomendasi pengendaliannya berdasarkan hierarki pengendalian risiko. Selanjutnya yaitu data kesehatan PTX Surabaya. Data yang dianalisis berasal dari hasil pemeriksaan kesehatan terhadap 80 orang pekerja PTX selama periode tahun 2018 hingga 2019. Data tersebut digunakan untuk melihat perubahan kondisi kesehatan pekerja selama 2 tahun, terutama pada kasus gangguan pendengaran dan low back pain di beberapa departemen. Yang pertama yaitu gangguan pendengaran berdasarkan hasil audiometri. Pada tahun 2018 terdapat 41 pekerja atau sekitar 51,3% yang mengalami gangguan pendengaran. Sedangkan pekerja dengan pendengaran normal berjumlah 39 orang atau 48,7%. Kemudian, pada tahun 2019, jumlah pekerja yang mengalami gangguan pendengaran mengalami penurunan menjadi 22 orang atau 27,5%. Sedangkan pekerja dengan pendengaran normal mengalami peningkatan menjadi 58 orang atau 72,5%. Artinya, terjadi penurunan kasus gangguan pendengaran sekitar 46,34%. Pada tahun 2019, terdapat pekerja yang masih terpapar kebisingan hingga 92 desibel tetapi tidak mengalami gangguan pendengaran. Hal ini mengindikasikan bahwa program pengendalian kebisingan yang diterapkan perusahaan kemungkinan sudah berjalan lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu analisis gangguan pendengaran. Saya mengambil dua departemen yaitu Plant Production dan Lab Quality Control. Jika dilihat berdasarkan departemen, kasus tertinggi terdapat pada Plant Production. Pada tahun 2018 terdapat 24 kasus dari 36 pekerja atau sekitar 66,7%. Hal ini disebabkan karena pekerja terpapar kebisingan tinggi dari mesin produksi, konveyor, dan berbagai peralatan mekanis dengan intensitas sekitar 86 hingga 92 desibel. Namun, pada tahun 2019, jumlah kasus terjadi penurunan drastis menjadi 5 kasus atau sekitar 13,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pengendalian kebisingan di departemen tersebut berhasil menurunkan risiko. Sebaliknya, pada Lab Quality Control, jumlah kasus tetap tinggi, yaitu 11 kasus dari 12 pekerja selama 2 tahun berturut-turut dengan paparan sekitar 85 desibel. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian kebisingan di Lab Quality Control belum efektif. Paparan kebisingan kronis dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sel rambut di koklea telinga yang tidak dapat beregenerasi. Selanjutnya yaitu pengendalian gangguan pendengaran. Berdasarkan hierarki pengendalian risiko, eliminasi tidak dapat dilakukan karena sumber kebisingan merupakan bagian dari proses produksi. Yang kedua yaitu substitusi. Yang pertama, mengganti mesin produksi lama dengan mesin modern berteknologi low noise engineering. Yang ketiga yaitu rekayasa teknik. Yang pertama, pemasangan panel akustik pada dinding dan langit-langit lab quality control untuk menyerap pantulan bunyi dan menurunkan kebisingan. Yang kedua yaitu membuat enclosure mesin dengan menutup mesin produksi yang menjadi sumber kebisingan menggunakan material peredam suara. Yang keempat yaitu administrasi. Pertama, perawatan mesin atau maintenance
seperti memberi pelumas secara berkala. Kedua, rotasi kerja dan pembatasan durasi kerja sesuai tingkat paparan kebisingan. Yang ketiga, pemeriksaan pendengaran secara berkala setiap 6 bulan. Yang keempat, penandaan area bising lebih dari 85 desibel. Yang kelima, membuat jadwal operasional alat lab secara bergantian. Yang terakhir yaitu APD. Wajib menggunakan earplug atau earmuff sesuai dengan tingkat kebisingan. Berikut adalah contoh penggunaan earmuff dengan benar dan tabel batas paparan kebisingan yang bertujuan agar pekerja memahami cara menggunakan APD secara tepat dan mengetahui batas aman paparan kebisingan sesuai standar sehingga risiko gangguan pendengaran dapat diminimalkan. Yang kedua yaitu low back pain. Pada low back pain, saya mengambil dua departemen yaitu Plant Production dan Lab Quality Control. Pada Departemen Plant Production, jumlah kasus LBP mengalami penurunan dari 10 kasus pada tahun 2018 menjadi 1 kasus pada tahun 2019. Sedangkan pada Lab Quality Control, jumlah kasus tidak mengalami perubahan selama 2 tahun, sehingga menunjukkan bahwa masalah ergonomi di departemen tersebut masih belum terselesaikan. Selanjutnya yaitu analisis low back pain. Pada Departemen Lab Quality Control, angka low back pain sangat tinggi yaitu sekitar 92% atau 11 kasus dari 12 pekerja selama 2 tahun. Hal ini disebabkan karena pekerjaan di laboratorium banyak dilakukan dengan postur statis seperti menggunakan mikroskop, melakukan pengukuran, dan mengambil sampel dalam posisi membungkuk atau mendudukkan kepala dalam waktu yang lama. Postur kerja yang tidak ergonomis tersebut meningkatkan tekanan pada otot dan tulang belakang bagian bawah, sehingga risiko terjadinya low back pain menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, Departemen Plant Production berhasil menurunkan kasus LBP dari 27,8% menjadi 2,8% yang menunjukkan adanya perbaikan pada aspek ergonomi. Selanjutnya yaitu pengendalian low back pain. Dalam pengendalian low back pain, eliminasi tidak dapat dilakukan karena aktivitas kerja tetap harus berlangsung. Yang kedua yaitu substitusi. Pertama, mengganti mikroskop konvensional dengan mikroskop tegak sehingga pekerja tidak perlu menunduk. Yang kedua yaitu mengganti kursi yang tidak ergonomis menjadi kursi yang memiliki sandaran punggung dan kemampuan rotasi. Yang ketiga yaitu rekayasa teknik. Pertama, menyediakan kursi dan meja adjustable yang dapat dinaik turunkan sesuai tinggi badan pekerja dan menaikkan posisi mikroskop agar pekerja tidak perlu membungkuk. Yang keempat yaitu administrasi, melakukan peregangan stretching setiap 2 jam selama 5-10 menit dan melakukan pemeriksaan secara berkala terutama pekerja dengan keluhan muskuloskeletal. Yang kelima yaitu APD. Pada kasus low back pain tidak ada APD yang spesifik, tetapi pekerja yang sudah menunjukkan gejala LBP dapat menggunakan sabuk penyangga pinggang. Berikut contoh gerakan peregangan di tempat kerja serta contoh kursi dan meja yang adjustable. Penerapan fasilitas ergonomi seperti ini diharapkan dapat mengurangi beban pada otot dan tulang belakang sehingga risiko low back pain dapat diminimalkan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa kasus gangguan pendengaran dan low back pain mengalami penurunan pada Departemen Plant Production yang menunjukkan bahwa pengendalian yang diterapkan sudah cukup efektif. Namun, pada Departemen Lab Quality Control masih ditemukan angka kasus yang tinggi dan relatif tidak berubah selama 2 tahun, sehingga diperlukan peningkatan pengendalian terutama pada aspek kebisingan dan ergonomi. Dengan menerapkan hierarki pengendalian risiko secara konsisten, perusahaan dapat melindungi kesehatan pekerja sekaligus meningkatkan produktivitas kerja.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.